Halo semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul Pachinko episode keempat. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe channel ini karena subscribe itu gratis. Dan agar kalian tidak ketinggalan update terbaru, jangan lupa juga untuk aktifkan tanda loncengnya ya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini. Sekarang kita lanjut ke videonya. Pada tahun 1931, Ishak sedang berada di tempat pembuatan jas. Tak lama kemudian Hansu datang. Pemilik toko akan melayani Hansu terlebih dahulu, namun Hansu mengatakan bahwa layani ia setelah sang pendeta selesai. Ternyata Hansu mengetahui bahwa Ishak merupakan seorang pendeta. Ia mengetahui bahwa ada seorang pendatang baru dan menderita sebuah penyakit. Namun menurut Ishak kondisinya kini sudah membaik. Hansu juga mengatakan bahwa baju yang Ishak gunakan tidak cocok untuk Ishak. Ternyata baju yang Ishak pakai merupakan baju mendiang kakaknya yang meninggal saat gerakan kemerdekaan. Kakaknya ditangkap saat Ishak masih kecil dan tidak pernah lagi melihatnya sampai saat ini. Hansu mengatakan bahwa seorang yang menggunakan baju karena terikat dengan masa lalu itu sangat tidak bagus. Hansu mengatakan bahwa ia akan membelikan baju yang baru untuk Ishak. Namun Ishak menolak. Ishak mengatakan bahwa ia masih mampu membeli baju yang baru. Saat pelayan toko datang, Ishak meminta untuk diberikan baju baru untuk upacara pernikahannya dan meminta pelayan toko untuk merapikan kembali baju mendiang kakaknya agar kelak cocok jika suatu saat digunakan oleh anaknya nanti. Hansu merasa terkejut mendengar Ishak akan menikah. Tiba di hari pernikahan Ishak dan Sunja, pendeta yang mereka datangi tidak ingin mereka menikah karena Sunja hamil di luar nikah dan Ishak akan menganggap anak itu adalah anaknya. Hal itu merupakan perbuatan dosa menurut pendeta tersebut. Namun Ishak tetap bersikeras ingin menikahi Sunja. Sang pendeta juga mengatakan bahwa Sunja membuat malu keluarga, anak, serta Ishak. Pendeta juga meminta agar Sunja meminta ampun kepada Tuhan dan berserah diri kepada Tuhan atas apa yang ia perbuat. Sunja menyanggupi perkataan pendeta dan akhirnya mereka menikah disaksikan oleh ibu Sunja. Ibu Sunja pergi membeli beras untuk ia berikan kepada Sunja sebelum Sunja pergi dengan Ishak. Namun pada saat itu, penjual beras tidak boleh sembarang menjual beras kepada warga Korea. Persediaan beras harus cukup untuk warga Jepang yang berada di sana. Ibu Sunja terus memohon dan akhirnya Ibu Sunja bisa membeli beras walaupun hanya untuk 3 mangkuk saja. Ibu Sunja dengan sepenuh hati memasak makanan untuk Sunja dan Ishak untuk merayakan hari pernikahan mereka. Ishak membimbing Sunja untuk berdoa sebelum mereka makan. Ibu Sunja menyiapkan barang-barang yang akan dibawa oleh Sunja. Berpindah di masa Sunja dewasa, ia juga sedang membereskan barang-barangnya yang akan ia bawa. Sedangkan Solomon datang lebih awal ke kantornya. Ia bertemu dengan teman sekantornya yang memiliki pendidikan yang cukup baik. Temannya mengetahui bahwa ayah Solomon pemilik dari Pachinko. Ia juga mengatakan bahwa hidup Solomon tidak pernah memiliki tekanan berkat bisnis ayahnya. Kembali ke masa Sunja muda, ia pergi ke pasar. Saat sedang menikmati suasana pasar, ia dibawa oleh seorang tentara untuk menemui Hansu. Hansu mengetahui pernikahan Sunja dan Ishak. Ia meminta Sunja untuk segera sadar karena Ishak tidak tulus untuk menikahi Sunja, melainkan hanya pria sakit-sakitan yang akan membebani hidup Sunja. Hansu tidak mau anaknya yang dikandung oleh Sunja akan menderita jika hidup bersama Ishak. Hansu mengatakan bahwa Sunja tidak akan pernah melupakan dirinya dan meminta Sunja untuk tidak ikut dengan Ishak ke Osaka. Namun Sunja menolak. Sunja menjawab bahwa anak yang ia kandung bukan anak dari Hansu, tapi itu anaknya sendiri, miliknya sendiri.
Hansu kesal dengan jawaban dari Sunja dan ia berjanji dia tidak akan membantu Sunja suatu saat nanti dan akan melupakan Sunja. Sunja pun berpamitan dengan semua orang yang ada di rumahnya. Ia meminta Donghae untuk menjaga ibunya, sedangkan Bonghae memberikan Sunja sepasang bebek kayu yang melambangkan sebuah kesetiaan. Sunja akhirnya pergi bersama Isak. Sunja dewasa pergi ke Korea bersama anaknya, sedangkan Solomon sedang menghadiri pertemuan bersama dengan nenek pemilik tanah yang ia temui bersama neneknya. Kembali ke Sunja muda, ibunya berpesan agar Sunja bisa akur dengan keluarga Isak, serta mengurus Isak dengan baik. Ibu Sunja juga memberikan cincin pemberian nenek Sunja, namun Sunja menolak dan mengatakan bahwa ia memiliki jam emas yang diberikan oleh ayah dari anak yang ia kandung. Ibu Sunja meminta Sunja agar segera melupakan pria tersebut. Sunja menangis dan memeluk ibunya. Setelah berada di kapal, Sunja merasa mual akibat banyaknya orang di sana. Isak membantu Sunja yang sedang mual. Tanpa sepengetahuan Sunja, Hansu juga berada di pelabuhan mengantarkan kepergian Sunja. Di masa yang berbeda, ternyata nenek pemilik tanah tidak jadi menjual tanahnya. Ia menceritakan kisah saat ia masih muda, di mana masa itu juga neneknya Solomon yaitu Sunja juga merasa betapa susahnya mereka. Dan hal itu membuat Solomon mengatakan untuk tidak menandatangani perjanjian tersebut. Sedangkan Sunja sudah sampai di Korea bersama dengan ayahnya Solomon. Sunja merasa senang bisa ke kampung halamannya setelah sekian lama. Sedangkan Solomon melepaskan semua bebannya di bawah guyuran hujan. Bagaimana kelanjutan karir Solomon setelah nenek pemilik tanah batal menjual tanahnya? Sekian video kali ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.